Adik-adik, mari kita sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi dari lagu Ajar Kami Melakukan Firman-Mu, KB 117. Ajar aku melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Adik-adik, kita buka dalam kitab suci. Kita buka dari Yudas 1 ayat 1 sampai dengan 16. Yudas 1 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kami dapat membaca firman-Mu, kami dapat bercerita, kami dapat memberikan sukacita serta damai sejahtera kepada adik-adik pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami dan adik-adik, sehingga Engkau tetap menyertai dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat Yudas 1 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, adik-adik, kita cerita mengenai pengajaran palsu, ya. Oleh sebab itu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang engkau akan menceritakan firman ini menurut kitab Yudas. Adik-adik tentu sering dapat godaan dari teman-temannya. Lebih baik belajar atau pergi ke mall. Nah, oleh sebab itu adik-adik, godaan-godaan itu sering kita mengikutinya. Oleh sebab itu adik-adik, dalam cerita hari ini kita mau belajar mengenai surat Yudas. Yudas itu ditulis oleh saudara Yakobus, ya kan? Yudas ini bukan Yudas Iskariot adik-adik, tetapi Yudas salah satunya adalah saudara dari Yakobus. Ia menulis surat ini kepada jemaat pada saat itu yang sedang dipengaruhi oleh berbagai pengajaran palsu. Dalam suratnya, ia menyampaikan beberapa hal. Yudas mengajak jemaat menyadari beberapa kenyataan antara lain. Adik-adik, yang pertama kalau kita lihat dari Alkitab 3 contoh itu ialah Kain. Kain kenapa? Kain yang mempersembahkan korban tanpa iman. Ya, itu Kain. Yang kedua, Bileam. Bileam ini seorang yang tamak, mau melakukan hal-hal yang salah demi uang. Bileam adalah seorang dukun dari daerah Mesopotamia. Ia adalah orang yang gampang disogok, adik-adik, ya. Sedangkan untuk yang ketiga ialah, ya, Korah yang iri hati kepada Musa, ya, sebagai pemimpin dan menentang pemilihan serta pengangkatan Musa, ya. Nah, adik-adik, dalam ketiga contoh itu kita tidak bisa tiru, itu semua salah, ya. Nah, oleh sebab itu
akan datang masa di mana Tuhan datang dan menghakimi para orang yang berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, tadi kita sudah lihat mengenai pengajaran-pengajaran palsu. Itu kita pun tidak boleh memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Kita harus memberikan informasi yang baik ya kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu adik-adik ya, pengaruh-pengaruh yang datang dalam kehidupan kita bukan hanya datang dari pengajar palsu, tetapi bisa juga datang dari orang-orang terdekat kita. Seperti yang tadi untuk ceritakan di awal, adik-adik harus berani menentukan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Adik-adik harus kuat mempertahankan iman kita. Bagaimana caranya? Ya, kunci keberhasilan untuk mempertahankan iman adalah membangun hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Jadi, penderitaan bukan beban tetapi anugerah, dan syukurilah dalam segala hal. Nah, adik-adik, kita sekarang harus menjaga kebersihan. Kenapa? Karena sekarang ada virus. Mungkin adik-adik tahu virusnya, yaitu virus corona atau disebut apa adik-adik? Coba sebutin. COVID-19. Itu virus adik-adik. Oleh sebab itu kita harus menjaga kebersihan. Kita harus mencuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas. Jadi adik-adik, sebelum adik-adik mencuci kalau ada yang sudah cuci tangan, adik-adik boleh makan, boleh kucek-kucek mata, hidung, telinga. Karena virus-virus itu adanya di tangan kita, adik-adik. Udah gitu pun kita harus memakai masker. Apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tidak terjangkit. Ya, kita harus menjaga kebersihan adik-adik ya. Semua harus bersih untuk tubuh kita supaya kita mendapat kesehatan yang lebih baik lagi. Tuhan tetap menyertai kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita jangan mendengarkan informasi palsu. Kita pun jangan memberikan kepada teman, tetangga informasi yang palsu. Makanya oleh sebab itu Yudas menekankan di sini mengenai pengajaran-pengajaran palsu. Kita yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Jadi sebagai lagu penutup kita menyanyi dari Kidung Ceria 277. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa adik benar-benar membawa di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah hari Minggu kita. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan berita kebaikan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudahi dulu ibadah hari Minggu pelayanan anak.
Jangan lupa adik-adik silakan membuat rangkaian aktivitas, dituliskan mana yang merupakan godaan buat adik-adik dan bagaimana adik-adik menyelesaikan supaya tidak termakan godaan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Bye bye.